Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lesri Sukabut, NPM 21103183. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng. Hari ini saya akan menjelaskan terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat, yaitu pembuangan bayi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terkait masalah di tengah masyarakat, yaitu pembuangan bayi. Pembuangan bayi merupakan isu serius yang merugikan banyak pihak. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan perhatian serius untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Korban dan pelaku pembuangan bayi. Korban, yaitu bayi yang dibuang, adalah korban utama kehilangan dasar hidup, kesehatan, dan perlindungan. Orang tua yang terpaksa membuang bayi juga dapat menjadi korban karena mengalami trauma psikologis dan sosial. Pelakunya yaitu umumnya adalah orang tua yang tidak siap atau tidak mampu merawat anak, seringkali karena ada faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pelaku juga dapat termasuk pihak lain yang terlibat dalam proses pembuangan, seperti keluarga atau teman. Dari masalah pembuangan bayi juga pasti ada penyebab dan akar masalahnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor utama dari penyebab dan akar masalah pembuangan bayi. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu karena kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi dapat mendorong orang tua untuk membuang bayi karena mereka merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak. Yang kedua, faktor sosial. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah, juga karena kurangnya dukungan keluarga dan tekanan lingkungan dapat menyebabkan orang tua merasa tertekan pada putus asa. Yang ketiga, faktor budaya. Tradisi dan norma budaya yang menentang aborsi atau kehamilan di luar nikah itu adalah salah satu dapat membuat orang tua merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain membuang bayi. Faktor yang keempat yaitu kurangnya akses layanan. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, dan dukungan sosial dapat menyebabkan orang tua merasa tidak memiliki alternatif untuk mengatasi kehamilan yang tidak. Dari masalah pembuangan bayi juga, teman-teman, pasti ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jangka pendek, yaitu bayi yang dibuang menghadapi risiko kematian, cedera, dan infeksi. Selain itu, orang tua dapat mengalami trauma psikologis, penyesalan, dan rasa bersalah. Poin yang kedua yaitu jangka panjang. Bayi yang selamat dari pembuangan dapat mengalami kesulitan fisik dan mental. Orang tua mungkin menghadapi stigma sosial, kesulitan dalam membina hubungan dengan anak, dan penyesalan seumur hidup. Baik teman-teman, dari masalah di atas juga, masalah pembuangan bayi, pasti ada aspek hukum dan HAM nasional dan internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum nasional. Pembuangan bayi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapat perlindungan. Yang kedua, hukum internasional. Pembuangan bayi melanggar Konvensi Hak Anak PBB yang menjamin hak-hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pembuangan bayi juga melanggar hak asasi manusia yang universal seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapat perlindungan. Baik teman-teman, dari masalah pembuangan bayi pasti ada solusinya. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis solusi dari pembuangan bayi. Yang pertama, pencegahan, yaitu menyediakan layanan konseling, edukasi, dan dukungan sosial. Yang kedua, peningkatan akses,
yaitu mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan dukungan keluarga. Yang ketiga, peran masyarakat. Di sini juga peran masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pembuangan bayi dan mendorong peran aktif dalam membantu orang tua yang membutuhkan. Yang keempat, penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Di sini juga harus berperan untuk penegakan hukum yang menindak tegas pelaku pembuangan bayi dan memberikan perlindungan hukum bagi. Di sini juga saya menjelaskan atau saya akan mengajukan usulan untuk mencegah kejadian serupa, yaitu pembuangan bayi di tengah masyarakat. Usulan pertama yaitu kampanye kesadaran, yaitu meluncurkan kampanye media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pembuangan bayi dan mendorong peran aktif dalam membantu orang tua yang membutuhkan. Yang kedua, peningkatan layanan. Peningkatan akses terhadap layanan konseling, edukasi, dan dukungan sosial bagi orang tua yang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan atau kesulitan dalam merawat anak. Yang ketiga, program pemberdayaan. Menerapkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi keluarga yang kurang mampu untuk mencegah pembuangan bayi sebagai akibat dari kesulitan ekonomi. Yang keempat, peningkatan penegakan hukum. Menerapkan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembuangan bayi dan memberikan perlindungan bagi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pembuangan bayi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan yang membutuhkan penanganan multisektoral, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah akses layanan kesehatan, dan meningkatkan penegakan hukum merupakan langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya terkait masalah pembuangan bayi di masyarakat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.